Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh bayangin sejenak tabung gas di dapur Anda. Iya, yang berat itu kan? Betul. Berat, makan tempat, dan kadang rasanya baru diisi, kok sudah habis lagi. Nah, sekarang bayangkan kalau ada tabung dengan ukuran yang sama persis, tapi bisa menampung gas 1,5 sampai 3 kali lipat lebih banyak. Dan yang lebih penting, tekanannya jauh lebih rendah, jadi jauh lebih aman. Tepat. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Bukan sama sekali. Hari ini kita mau ngulik tuntas sebuah teknologi revolusioner yang memakai material super canggih bernama Metal Organic Frameworks atau biasa disingkat MOF. Betul sekali. Misi kita hari ini sederhana. Kita mau bongkar apa itu MOF, kenapa material ini begitu spesial, sampai para penemunya diganjar hadiah Nobel Kimia tahun 2025. Dan yang paling relevan buat kita di Indonesia ya, bagaimana teknologi turunannya yang namanya Adsorbed Natural Gas atau ANG sekarang lagi dikembangkan di sini. Untuk jadi solusi ketergantungan kita pada impor LPG yang kita tahu luar biasa besar. Sumber kita hari ini cukup lengkap. Ada beberapa jurnal ilmiah, artikel spesifik tentang proyek rintisan di Indonesia, sampai laporan resmi dari Komite Nobel. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Istilah Metal Organic Frameworks ini kedengarannya rumit sekali. Sebenarnya benda apa sih ini? Gini, cara paling gampang membayangkannya itu seperti, kerangka bangunan, tapi di skala molekuler. Kerangka bangunan. Betul. Jadi MOF ini terbuat dari dua komponen utama. Ada ion logam yang fungsinya itu kayak simpul atau pondasinya. Oke. Lalu ada molekul organik panjang yang berperan sebagai penghubung atau katakanlah tiang-tiangnya. Jadi simpul logam dihubungkan oleh tiang organik, begitu? Tepat. Nah, ketika mereka bersatu, mereka membentuk sebuah struktur 3 dimensi yang isinya itu bolong-bolong, sangat berpori. Jadi ini semacam spons super canggih ya? Bukan spons buat cuci piring, tapi spons yang sengaja dirancang di laboratorium. Analogi yang bagus sekali, tepat seperti itu. Dan ini bukan sekedar teori loh. Oh ya? Di tahun 2025, hadiah Nobel Kimia itu diberikan kepada 3 ilmuwan, Susumu Kitagawa, Omar Yagi, dan Richard Robson, atas jasa mereka mengembangkan apa yang disebut bentuk arsitektur molekuler baru ini. Wow, sampai dapat Nobel, berarti ini dianggap sebuah revolusi di dunia material. Betul, sebuah revolusi. Jadi, apa sebenarnya yang bikin material ini begitu spesial? Pasti ada sesuatu yang luar biasa dari spons ini. Tepat. Ada 2 hal yang membuatnya benar-benar revolusioner. Pertama, luas permukaan internalnya yang luar biasa besar. Seberapa besar? Coba bayangkan, 1 gram bubuk MOF itu kan sedikit sekali ya? Ya, seujung sendok teh mungkin. Nah, kalau semua pori-pori di dalamnya kita buka dan kita bentangkan, luas permukaannya itu bisa setara dengan 1 lapangan sepak bola. Tunggu, 1 gram. Seluas lapangan bola, itu gila sekali. Artinya kapasitas penyerapannya pasti raksasa. Persis. Dan itu membawa kita ke poin kedua, yang paling penting. MOF ini sepenuhnya bisa didesain. Didesain, maksudnya? Para ilmuwan bisa memilih jenis logam dan molekul organik yang berbeda untuk menciptakan pori-pori dengan ukuran dan bentuk yang presisi. Oh, jadi bisa di-custom gitu ya? Betul. Mau pori-pori yang pas untuk menangkap molekul karbon dioksida? Bisa. Bisa. Mau yang khusus untuk hidrogen? Bisa juga. Atau seperti fokus kita hari ini, yang dirancang khusus untuk memerangkap metana. Wow, bidang ilmu ini bahkan punya nama sendiri, kimia retikuler. Kemampuan untuk membangun material dari nol dengan presisi setingkat atom. Oke, jadi kita punya material super spons yang bisa didesain. Sebelum kita bahas lebih jauh solusinya, mari kita lihat dulu masalahnya. Selama ini, gimana sih cara kita menyimpan bahan bakar gas? Yang paling umum kan CNG dan LNG. Betul. Kita mulai dari CNG atau Compressed Natural Gas. Sesuai namanya, ini gas metana yang dimampatkan. Dikompres dengan tekanan super tinggi. Seberapa tinggi? Bisa sampai 250 bar. Sebagai perbandingan saja, tekanan ban mobil itu kan sekitar 2-3 bar. Wow, berarti 100 kali lipatnya? Pasti butuh tangki yang super kuat dan tebal untuk menahan tekanan sebesar itu. Tepat sekali. Makanya tangki CNG itu sangat berat, tebal, dan makan tempat. Kurang ideal lah untuk kendaraan pribadi.
Oke, itu CNG. Lalu alternatif kedua, LNG, Liquefied Natural Gas. Bisa memakan sampai 40% dari kandungan energi gas itu sendiri. Belum lagi tantangan teknis untuk menjaga suhunya tetap sedingin itu. Jadi kalau disimpulkan, CNG itu butuh tekanan super tinggi dan tangki berat. Betul. Sementara LNG butuh suhu super dingin dan boros energi. Keduanya punya keterbatasan? Benar. Inilah tantangan klasik penyimpanan gas yang coba dipecahkan oleh teknologi berbasis MOF. Dan solusinya? Ini, namanya ANG. Tepat, ANG. Disinilah semuanya jadi sangat menarik. Masuklah ANG, atau Adsorbed Natural Gas. Kalau dari namanya, adsorbed, itu artinya diserap. Jadi, gimana cara kerjanya? Alih-alih menekan gas secara ekstrim atau mendinginkannya, teknologi ANG ini bikin molekul gasnya itu nempel dengan sendirinya ke permukaan internal si spons molekuler MOF tadi. Nempel begitu saja. Iya, mekanismenya disebut physis sorption. Jadi molekul metana secara fisik tertarik dan menempel di dinding-dinding pori MOF yang luasnya seperti lapangan bola itu. Jadi gasnya itu seperti diparkir rapi di dalam rongga-rongga spons itu ya? Apa keuntungan utamanya? Keuntungan terbesarnya adalah kita bisa menyimpan gas dengan kepadatan tinggi pada tekanan yang jauh lebih rendah dan lebih aman daripada CNG. Oh ya, jauh lebih rendah itu berapa? Kita tidak perlu lagi tekanan 250 bar, cukup di kisaran 35 sampai 60 bar saja. Ini jauh lebih manageable. Oke. Dan kepadatan tinggi itu seberapa tinggi peningkatannya? Seperti NU111, NU125. Hasilnya menunjukkan kapasitas penyimpanan metana yang luar biasa. Bisa kasih contoh angkanya? Bisa. Gini, para peneliti memprediksi bahwa MOF dengan luas permukaan 7.500 meter persegi per gram, itu lebih luas dari lapangan bola, bisa mencapai kapasitas penyimpanan hingga 195 sesi per sesi. Tunggu, 195 cc per sesi, artinya apa itu? Saya agak bingung. Artinya, setiap 1 cm kubik ruang di dalam tabung bisa menampung 195 cm kubik gas metana. Wow. Jadi, ruang kosong di dalam tabung itu diisi oleh spons MOF, dan spons itu bisa mengemas gas jauh lebih padat. Ini lompatan besar dalam efisiensi penyimpanan. Jadi intinya dengan teknologi ANG ini, kita bisa dapat gas lebih banyak dalam tabung yang sama, tapi tekanannya jauh lebih rendah dan aman. Itu kan game changer-nya. Ya, lebih banyak energi, lebih aman, dan potensinya lebih murah. Oke, ini semua terdengar hebat di level laboratorium. Sekarang, apa artinya ini di dunia nyata? Mari kita tarik ke konteks Indonesia. Kita ini kan produsen gas alam besar. Tapi anehnya, sangat bergantung impor LPG untuk masak. Ini kan aneh ya, sebuah paradoks energi. Sekitar 80-90% kebutuhan LPG nasional kita itu impor, yang setiap tahunnya menguras devisa negara. Padahal, kita punya sumber gas metana domestik yang melimpah. Masalahnya di logistik dan penyimpanan. Nah, untuk mengatasi paradoks inilah ada sebuah proyek rintisan yang sangat menarik. Proyek apa itu? Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN itu berkolaborasi dengan startup teknologi dari Jepang, Atomis Inc., dan Yachiyo Engineering. Oh, kolaborasi internasional ya? Betul. Mereka bareng-bareng mengembangkan solusi penyimpanan metana berbasis MOF yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. Produknya mereka beri nama Cubitan. Cubitan. Tabung kubus, mungkin ya? Apa yang bikin tabung ini spesial? Tepat, desainnya kubus. Keunggulannya banyak. Pertama, karena pakai teknologi ANG, kapasitasnya 1,5 sampai 3 kali lebih besar dari tabung biasa. Wow, itu signifikan? Kedua, materialnya lebih ringan. Dan ketiga, nah ini yang cerdas, desain kubusnya itu bikin tabungnya bisa ditumpuk dengan rapi. Jadi lebih efisien untuk logistik mil terakhir di Indonesia yang medannya sering kali menantang. Cerdas sekali. Sangat cerdas. Seberapa cepat proyek ini berjalan? Kapan kita bisa melihatnya di pasar? Proyek ini terbilang ngebut. MOU ditandatangani Oktober 2023. Terus, uji coba proof of concept pertama di lab BRIN berhasil dilakukan November 2024. Cepat sekali. Target mereka cukup ambisius, memulai produksi skala komersial pada tahun 2027 dengan menggandeng mitra besar seperti Pertamina dan PGN. Oke, ini terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kapasitas lebih besar, aman, ringan, proyeknya jalan cepat. Pasti ada hambatannya kan? Tentu saja, dan ini pertanyaan yang sangat penting. Ada 2 tantangan utama yang harus mereka hadapi. Apa saja itu?
Yang pertama adalah regulasi. Saat ini, belum ada Standar Nasional Indonesia atau SNI yang mengatur penggunaan metana untuk rumah tangga dalam tabung berisi MOF. Masuk akal. Ini teknologi baru, aturannya harus dibuat dulu. Tantangan kedua, Tantangan kedua ini lebih teknis dan sangat menarik, yaitu soal panas adsorpsi. panas adsorpsi? Apa itu? Begini, proses saat molekul metana nempel ke permukaan MOF itu melepaskan panas. Prosesnya eksotermik. Oke, jadi saat diisi, tabungnya jadi hangat. Bukan cuma hangat, tapi bisa jadi cukup panas. Apalagi kalau pengisiannya dilakukan dengan cepat. Lalu masalahnya di mana? Nah, masalahnya, efisiensi penyimpanan metana oleh MOF ini justru lebih tinggi pada suhu yang lebih rendah. Jadi ada trade-off di sini. Tunggu sebentar. Jadi, semakin cepat kita isi, tabungnya malah jadi panas. Betul. Dan karena panas, gas yang bisa disimpan justru jadi lebih sedikit. Itu kan kontradiktif sekali. Persis. Bayangkan antrian di SPBG. Ini adalah masalah rekayasa yang krusial untuk dipecahkan, terutama untuk aplikasi di iklim tropis seperti Indonesia. Baik, jadi ada tantangan regulasi dan teknis. Sekarang, bagaimana kalau kita bandingkan solusi ING MOF ini dengan alternatif pengganti LPG lain? Misalnya, DME dari batu bara atau kompor induksi listrik. Ini perbandingan yang sangat menarik. Kita lihat DME, dimethyl ether. Kelebihannya, DME bisa pakai infrastruktur LPG yang sudah ada. Tabung dan truknya bisa dipakai lagi ya? Betul, tapi kekurangannya, proyek ini butuh investasi modal yang luar biasa besar. Proyek di Tanjung Enim saja nilainya 2,1 miliar dolar AS, dan ini kan masih berbasis bahan bakar fosil. Sementara kompor listrik ya, sangat bergantung pada keandalan jaringan listrik nasional kita. Betul. Nah, pendekatan MOF metana ini menawarkan sesuatu yang sangat berbeda, sifatnya lebih modular dan terdesentralisasi. Tidak perlu satu pabrik raksasa. Tepat. Dan yang paling potensial, teknologinya bisa jadi terbarukan. Kalau metana yang digunakan berasal dari sumber biogas, misalnya dari limbah sawit atau sampah kota, maka ini jadi solusi energi bersih. Dan saya baca di salah satu sumber, ada peran teknologi lain yang ikut mempercepat pengembangan material ini. AI ya? Benar sekali. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan machine learning sekarang digunakan untuk mempercepat penemuan MOF baru yang lebih baik lagi. Wow, jadi kita bisa mendesain material di komputer sebelum dibuat di lab? Tepat. AI bisa menyaring jutaan kemungkinan kombinasi struktur MOF untuk menemukan kandidat terbaik. Ini memangkas waktu dan biaya riset secara dramatis. Kita benar-benar beralih dari era penemuan ke era perancangan material. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? MOF ini adalah material rekayasa peraih Nobel yang punya potensi luar biasa. Betul. Teknologi ANG yang menggunakan MOF menawarkan alternatif yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih padat energi dibandingkan CNG dan LNG. Dan dampaknya bagi Anda sangat nyata. Tabung gas sederhana di dapur Anda berpotensi menjadi wadah bagi material sains berteknologi tinggi. Dan ini bukan sekedar tentang mengganti LPG. Ini tentang meningkatkan kedaulatan energi, memanfaatkan sumber daya gas domestik, bahkan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebagai penutup, ada satu hal yang menarik untuk Anda pikirkan. Salah satu fokus dari proyek Cubitan Air saat ini adalah memodifikasi MOF mereka agar lebih tahan terhadap kotoran yang sering ada dalam biogas di Indonesia. Dan ini memunculkan sebuah gagasan yang sangat futuristik. Jika kita bisa mendesain MOF untuk biogas spesifik di Indonesia. Berarti di masa depan, kita mungkin bisa merancang MOF yang unik untuk setiap jenis sumber gas yang berbeda di seluruh penjuru dunia? Menciptakan solusi energi yang sangat lokal, sangat efisien, dan disesuaikan dengan sumber daya masing-masing komunitas. Coba bayangkan, seperti apa dunia di mana kita punya bahan bakar yang dirancang khusus itu?